Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita dukung dakwah digital Masjid Iqomah UIN Sunan Gunung Jati Bandung dengan subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wa syukru ala ni'amillah, la haula wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. A'udzu billahi samil alimi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Al-ayah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man qara'a suratal kafirin fa ka'annama qara'a rub'al Qur'an. Al-hadisa. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirunal mujami'unal kiram, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'alakum tuflihun. Jamaah salat Jumat Masjid Iqomah yang sama-sama mengharap dari Allah Subhanahu wa taala, mimbar Jumat kali ini marilah kita untuk senantiasa meningkatkan kualitas kuantitas bukti amaliyah keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan itulah tujuan utama, tujuan yang pertama dan tujuan yang sama, yaitu kehidupan sejati yang hasanah di dunia kini dan hasanah di akhirat nanti akan diperoleh. Bagian dari amaliyah ketakwaan adalah kita mentafakuri, mentadaburi, dan mengimplementasikan tuntunan dan tatanan yang datang dari Allah, yaitu berupa Al-Quran. Jamaah habibakumullah, Imam Syafi'i karamallahu wajhah, Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, Imam Syafi'i rahimahullah telah memberikan salah satu pandangan bahwa beliau menganjurkan agar pada sholat maghrib ba'da bacaan Fatihah, rakaat pertama baca surah Al-Kafirun, rakaat kedua ba'da Fatihah baca surah Al-Ikhlas. Nah, pertanyaannya mengapa beliau menganjurkan dua surah itu? Walaupun beliau sejak umur 4 tahun sudah hafal Al-Quran. Jamaah habibakumullah, ada apa rahasia dalam Quran surah Al-Kafirun itu yang ayatnya terdiri dari 6 ayat, kemudian dalam surah Al-Ikhlas yang ayatnya 3 ayat. Nah, jawabannya antara lain kita menelusuri penjelasan-penjelasan dari para mufassir. Terkait dengan surah Al-Kafirun, ini surah turun di Mekah. Di antara esensi makna Al-Quran yang turun di Mekah adalah terfokus pada kegiatan-kegiatan li islahil aqidah wal ibadah, untuk meluruskan keyakinan-keyakinan jahiliyah untuk dirubah menjadi keyakinan Islamnya, dari yang musyrik kepada tauhid. Nah, kemudian ada hal yang menarik menurut Imam Al-Karmani dalam karya tulisnya Al-Burhan fi Mutasyabihil Quran. Ada kata-kata yang 8 kali diulang dalam surah Al-Kafirun itu, yaitu yang akar katanya, kata kerjanya dari abada, kemudian ya'budu, jerennya masdarnya adalah abdun atau abdan.
Nah, kenapa ini diulang-ulang? Nah, ini mestinya pertama bahwa penyebutan a'budu, ta'budun, abidun, a'budu, abidun, abattum, abidun, a'budu 8 kali. Pertama menunjukkan bahwa kemanapun kita gerak dari sisi dimensi ruang dan waktu itu tidak akan terlepas dari 8 arah itu gerak. Nah, oleh karena itu ketika kita berada pada dimensi ruang dan waktu yang 8 arah tadi, kita tidak bisa lepas dalam konsep apakah gerak, pekerjaan hati, pekerjaan lisan, dan pekerjaan badaniah kita itu sedang melakukan fungsi-fungsi keabdunan itu sendiri. Tapi yang jadi masalah adalah ketika melaksanakan fungsi kehambaan itu, kepada siapa menghambakan diri. Nah, oleh karena itu dilihat dari sisi makna, maka salah satu hadis yang dinisbahkan berasal dari penafsiran Ibnu Abbas, kemudian dikutip juga oleh tafsir yang rasionalis Jamaah Syari dalam Al-Kasyaf, bahwa barang siapa yang baca surah Al-Kafirun maka seolah-olah membaca 1/4 Al-Quran. Ini dari sisi fadhail, substansi. Kemudian wataba adat seminhu marodatus syayatid, dia akan terbebas, dia akan teringatkan bagaimana melawan perilaku-perilaku yang al-bu'du anir rusdi, yaitu menjauh dari petunjuk. Wa bari'a minasyirki, dan dia terbebas dari terjerumus kepada kegiatan-kegiatan menyekutukan Tuhan. Kemudian wa yu'afi minal faza'il akbar, dan dia akan terlindungi dari kedahsyatan segala peristiwa yang akan menggoncangkan kehidupannya. Ini karena di dalamnya tadi mengandung substansi fungsi kemanusiaan sebagai hamba. Tapi ketika menghambakannya itu kepada siapa? Nah, di sini juga ada rahasia dalam surah Al-Kafirun itu. Kenapa a'budu itu objeknya adalah ma, sedangkan ma adalah sesuatu yang goyer akil, sesuatu yang bukan yang berakal. Ma itu menunjuk kepada, kalau mau sulah artinya yang, kalau mau sufah itu artinya syai'un. Kenapa tidak man? Nah, ini juga Al-Karmani tadi termasuk Jamaah Syari, itu adalah termasuk ungkapan-ungkapan mukjizat dan ungkapan mukjizat balaghah Al-Qur'an. Jadi yang secara langsung mestinya man, kita tidak beribadah kepada man, ini sebagai mubham, bisa kepada Allah, zat Allah, tapi ini adalah ma. Nah, maka maknya di sini adalah diartikan yaitu sebagai ma masdariyah. Nah, ketika diartikan ma masdariyah dan ma mausufah sebagai sesuatu, maka sesuatu itu sendiri adalah yang dimaksud adalah manhaj, yaitu sistem berpikir dan sistem berperilaku. Maka artinya ketika penyebutan kata kerja yang ayat kedua a'budu ma ta'budun, ma di sana berarti kita sekali-kali tidak akan. Ini juga harus diperhatikan kata Al-Karmani itu menggunakan kata la dan ma, ketika digabung dengan kata kerja, la punya arti tidak akan. Jadi waktunya istiqbal, sementara kalau ma itu adalah hal. Nah, dengan demikian la a'budu ma ta'budun itu berarti pernyataan sikap bahwa kita tidak akan menghambakan diri menurut tata cara ta'budun, di mana kalian sedang melakukan tata cara penghambaan diri yang bukan kepada dan menurut aturan manhaj yang datang dari Allah, tapi menurut manhaj yang datang
dari sumber berpikir dan subjektivisme diri kalian. Nah, inilah kenapa pakai ma tidak man. Jadi yang dimaksud adalah konsep, yang dimaksud adalah tata cara peribadatan mereka itu dalam semua arah gerak kita dan dari semua dimensi waktu. Karena di sini juga digunakan kata abatum, artinya fil madi yang sudah lalu, juga yang mudhari artinya hal dan yang akan datang, artinya masa lalu, sekarang dan yang akan datang. Ingat, penghambaan diri yang akan membawa keselamatan itu adalah harus minhaj yang datang dari Maha Pencipta kita sebagai hamba, bukan yang datang dari yang tercipta yang bersumber kepada subjektivisme keegoan, ke hawahunya. Ini akan membawa kecelakaan. Nah, oleh karena itu ketika ini secara konteks yang disebut dengan asbab nuzul atau tarikhun nuzul itu terkait dengan permohonan di mana para kaum musyrikin pada saat itu ingin merayu Rasul, menjebak supaya melakukan peribadatan secara berganti-ganti. Jadi semua kepercayaan pada saat itu nanti cara beribadahnya hari A keyakinan A, hari B keyakinan B, dan seterusnya secara bergantian. Nah, ternyata itu adalah ditolak. Lakum dinukum waliyadin, artinya tata cara beribadah kalian dan tata cara ibadah kami tidak akan, baik yang lalu, sekarang, dan yang akan datang. Nah, oleh karena itu ini adalah sebagai prinsip yang penting bahwa ketika kita melakukan apa yang disebut dengan tasamu, itu bukan mudahana. Tasamu kita lakum dinukum waliyadin, agree in disagreement, bukan mencampur adukan maknya itu aturan. Nah, ini prinsip pertama. Oleh karena itu Imam Syafi'i rahimahullah sangat menegaskan agar surah Al-Kafirun ini itu dibaca setiap ba'da Fatihah dalam sholat yang terdengar. Nah, kemudian bagaimana hubungannya dengan surah Al-Ikhlas? Nah, dari sisi fadail Rasulullah SAW yang dikutip oleh Imam Syekh Jamah Sari Jarullah bahwa Nabi bersabda, annahu sami'a rajulan yaqra'u qul huwallahu ahad faqala wajabat. Rasul mendengar seseorang yang ada di sampingnya, di sekitarnya membaca surah Al-Ikhlas. Lalu setelah bacaan itu selesai, Rasul menyebutkan, mengomentari wajabat. Arti wajabat bahwa dia adalah wajib. Dia adalah wajib. Nah, lalu karena kata-katanya singkat mengomentari bacaan surah Al-Ikhlas itu, ditanya, ya Rasulullah, wa ma wajabat? Apa yang dimaksud dengan wajabat? Rasul menjawab, wajabat lahul jannatu, artinya bagi dia adalah wajib untuk memperoleh bagian surga. Jamaah hafizakumullah, surah Al-Ikhlas ini juga surah yang makkiyah dari sisi kurun penurunannya, dan satu di antara dua surah yang nama surah itu tidak ada di dalam isi surahnya adalah surah Al-Ikhlas. Sementara nama-nama surah yang lain itu ada kata nama surah di dalam isi surahnya. Sementara Al-Ikhlas tidak ada kata-kata ikhlas. An-Nasru ada, Tabat ada, Al-Kautsar ada, dan termasuk Al-Fatihah. Tidak ada kata Al-Fatihah di dalam Fatihah. Nah, ini pertama memberi isyarah kata Akarmani, kenapa Al-Ikhlas tidak ada kata ikhlas di dalamnya, tidak terlihat. Secara sederhana, salah satu dari sekian banyak pengertian ikhlas tidak terlihat, tidak memperlihatkan, tidak show. Itu
makna pertama dari ketidakterlihatan rahasia dari kata ikhlas menamai ayat ini. Nah kemudian kenapa sampai mewajibkan memperoleh surga pembaca dan pengamal surah Al-Ikhlas? Karena di dalamnya pertama, Nabi diperintahkan untuk memberitahukan kepada umat bahwa Maha Pencipta alam, Maha Pembuat aturan alam semesta, dan aturan bagaimana menyembah kepada alam semesta itu adalah Ahadun, As-Somadu, Maha Esa, dan hanya kepadanya meminta. Nah kemudian ketika kita mempelajari, memahami sifat-sifat dasar dari siapa Allah menurut Allah, ini adalah Al-Ikhlas. Nah dari sisi sifat dasar yang diterangkan di sini, maka para ahli tafsir menyebut juga selain dari penamaan surah ini sebagai Al-Ikhlas adalah sebagai Al-Asas, yaitu surah yang menjelaskan pokok-pokok utama tentang akidah. Nah kemudian siapapun yang mempelajari, memahami usuluddin, dasar-dasar akidah ini, itu termasuk kemuliaan. Usuluddin kata Imam Ghazali itu adalah pokok-pokok utama yang terkait dengan ilmu syariah. Mulai dari teori-teori kebahasaan, ulumul Quran, ulumul hadis, yang bersifat usuliyah, yang bersifat epistemologi, itu adalah ilmu usul. Nah kemudian setiap kegiatan mencari ilmu itu kemuliaannya adalah tabiun lil maklumi, mengikuti objek yang diketahui. Nah oleh karena itu ketika mempelajari syar'i, mempelajari ilmu-ilmu usul, dia adalah sedang berada pada posisi kemuliaan menurut Allah, karena objek yang diketahuinya adalah masalah-masalah kemuliaan. Oleh karena itu wal ilmu tabiun lil ma'lumi yusrofu bisyarafihi. Ini menjadi penting. Nah kemudian ada juga hadis yang dikutip oleh Jamasyari. Ini bersumber dari rawinya Abbas, kemudian Ubay, kemudian Anas. Nabi menyatakan, wa usisatis samawati sab'u wal arduna sab'u ala qul huwallahu ahad. Bahwa prinsip dasar terciptanya dan aturan yang diterapkan kepada makrokosmos berupa samawat dan planet bumi itu adalah ala qul huwallahu ahad, berbasis kepada akidah, berbasis kepada tauhid. Nah oleh karena itu jamaah hafizahullah, ketika kita mempelajari segala sesuatu, maka objek yang diketahuinya yang sejauh di luar sifat-sifat Allah tadi, kemakhlukan, itu menjadi dalil memperkuat tauhidullah. Ketika justru menjadi kontradiksi dengan tauhidullah, dengan kemahaesaan Allah, nah ini adalah sebagai tanda-tanda dia merusak dirinya sendiri, dia mengingkari kehadirannya sebagai abdun tadi yang ditegaskan dalam lakum dinukum waliyadin. Nah oleh karena itu saya termasuk yang sependapat bahwa di antara slogan, moto keilmuan pengembangan diri ini adalah wahyu memandu ilmu. Itu basisnya antara ini adalah secara teoritik Quran, apa yang ditafsirkan dari surah Al-Kafirun dan surah Al-Ikhlas. Oleh karena itu ketika ini menyatu basis tauhidullah sebagai asasnya, maka sepanjang itulah nanti kita tidak mengkhianati para pendiri IAIN dulu, yaitu yang ingin menjadikan peserta didik dan alumni yang kiai intelek, yang intelek kiai. Intelek maksudnya dia tahu ulum al-kauniyah, dan kiai dia tahu ulum asy-syar'iyyah dan terpancar dalam akhlak, dalam adab. Karena adabul ilmi aksaru minal ilmi, bahwa etika ilmu itu lebih besar ketimbang ilmunya itu sendiri. Nah mudah-mudahan jamaah hafizakumullah pada suasana bulan Ramadan sebagai syahrul Quran,
kita mentafakuri, kita diingatkan agar bagaimana mengimplementasikan apa yang dianjurkan oleh Imam Syafi'i, bahwa dalam dua surat ini, yaitu surah Al-Kafirun dan surah Al-Ikhlas, itu adalah merupakan satu pendamen dari kehidupan kita sebagai akademisi, juga sebagai satu pendamen di mana kita sebagai makhluk sosial. Nah, mudah-mudahan kita semua termasuk yang bisa mampu menurut batas-batas kemampuan kita melaksanakan itu semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa qur rabbikfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa shadiqu wa adil amin. A'udzu billahi samil alimi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'alakum tuflihun. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal mujami'una al-kiram ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa lana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Bismillahi masyaallah la yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah la haula wala quwata illa billah. Allahumma susna bila ilaha illallah waj'alna fi hisni la ilaha illallah wamdidna bi sirri la ilaha illallah innaka antal wahhabul karimul alimul hakim wa wafiqna limardatika innaka antar raufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya ghafar ya rabbal alamin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimi sholata dzikri wa la dzikrullahi akbar.